Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 2305 11 11 81. Di sini saya akan membahas mengenai peta konsep geometri. Nah, pada peta konsep geometri yang sudah saya susun kali ini ada 5 poin bahasan mengenai geometri. Yang pertama, struktur-struktur geometri. Yang kedua, hubungan antara titik, garis, bidang, dan ruang. Yang ketiga, jenis geometri. Yang keempat, segi banyak. Dan yang terakhir, simetri. Pada materi pertama, kita mulai dengan struktur-struktur geometri, yang mana terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, yaitu unsur yang tidak didefinisikan, yang merupakan konsep yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya. Contohnya titik, garis, bidang, dan ruang. Yang kedua, yaitu unsur yang didefinisikan, merupakan konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak didefinisikan. Contohnya sinar garis, ruas garis, segitiga, dan segi empat. Yang ketiga yaitu aksimo, merupakan suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum tanpa memerlukan pembuktian. Dan yang keempat yaitu teorema yang biasa disebut juga teorema Pythagoras. Pembuktian teorema Pythagoras sendiri dilakukan dengan cara mempelajari luas. Pada materi selanjutnya yaitu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama yaitu hubungan antara titik dan garis, yang dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu pertama titik pada garis dan yang kedua titik di luar garis. Yang kedua yaitu hubungan antara garis dan bidang, dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama garis terletak pada bidang, yang kedua garis tidak pada bidang, dan yang ketiga garis menembus atau memotong bidang. Yang ketiga yaitu hubungan antara titik dan bidang, yaitu titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian bidang. Pada materi ketiga yaitu jenis-jenis geometri yang terbagi menjadi dua, yang pertama bangun datar dan yang kedua bangun ruang. Bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang dibatasi oleh garis atau sisi pada setiap bangunnya. Contohnya yaitu segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan lingkaran. Yang kedua yaitu bangun ruang, merupakan bentuk geometri berdimensi 3. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Contohnya yaitu kubus, balok, limas, prisma, kerucut, dan tabung. Materi yang keempat yaitu segi banyak atau poligon, yang dimana dalam geometri poligon atau segi banyak adalah bangun datar yang digambarkan dengan jumlah terhingga dari garis lurus yang terhubung sehingga membentuk sebuah rantai poligonal yang tertutup. Poligon terbagi menjadi tiga, yaitu segitiga, segi empat, dan segi banyak beraturan. Yang pertama yaitu segitiga. Segitiga adalah poligon yang dibentuk dari tiga segmen yang semua ujung dan pangkal luas garis tersebut bertemu membentuk tiga sudut dengan 180 derajat adalah jumlah besar sudut ketiganya. Yang kedua yaitu segi empat. Segi empat mempunyai 4 sudut dan 4 sisi. Macam-macam pola bangun segi empat ada banyak, yaitu diantaranya persegi, persegi panjang, jajaran genjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Yang ketiga segi banyak beraturan, yang merupakan suatu bangun datar yang memiliki banyak sisi, yang kesemua sisi dan sudutnya berukuran sama dan bentuknya tidak melengkung. Adapun contohnya yaitu segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Dan materi yang terakhir yaitu simetri. Simetri adalah pembagian bidang yang sama dan seimbang antara kedua sisinya. Simetri dibagi menjadi dua, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat membagi sebuah bidang datar menjadi dua bagian secara tepat sama besar dengan cara melipatnya. Bangun yang memiliki simetri lipat adalah bangun yang simetris. Adapun simetris lipatnya disebut dengan sumbu simetris. Yang kedua yaitu simetri putar, adalah banyaknya cara memutar bangun datar agar dapat menempati bingkainya jika bangunan tersebut diputar sejauh satu putaran penuh. Bangun yang diputar sekali dengan pusat putaran dan dapat menempati bingkainya kembali ke posisi semula dikatakan memiliki simetri putar tingkat 1. Bangun yang diputar dua kali dengan pusat putaran dan dapat menempati bingkainya kembali ke posisi semula dikatakan memiliki simetri putar tingkat 2. Dan demikian seterusnya. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang peta konsep geometri.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.